103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Classy people, balik lagi di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Nah, kita masuk ke pertanyaan dari Classy people yang sudah dikirimkan via Instagram kita dan di WhatsApp-nya Kelas FM itu di 081266011034. Ada Bapak Indra, itu di Cengkeh. Tadi di awal sudah disinggung sama Bapak Is ya, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan dari Pak Indra. Mengapa perlu disusunnya suatu rencana, Pak? Oke, jadi seperti penjelasan di awal tadi, kita perlu punya panduan ya mencapai visi tadi, dan juga sebenarnya itu akan menjadi tool kita ya untuk dibandingkan dengan realisasi pada saat nanti kita melakukan controlling. Oke. Jadi rencananya seperti apa, realisasinya seperti apa. Nah, pada saat controlling kita akan melihat gapnya gitu ya. Lalu tadi juga sudah disinggung untuk memitigasi risiko ya. Jadi mungkin ada ilustrasi yang mungkin dapat kawan-kawan bayangkan ya. Jadi kalau tanpa rencana itu ya, maka kita akan sering sekali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang suka nggak suka harus kita jalani gitu. Jadi contohnya mungkin pemadam kebakaran gitu. Kalau sudah terjadi kebakaran, kita suka nggak suka dengan segala sumber daya yang ada, kita harus padamkan api tersebut. Ya. Artinya kalau kita punya kita punya ember, sumber air yang terbatas, mau nggak mau kita harus habiskan ya. Ya untuk itu kita berupaya dan mungkin belum tentu efektif. Betul. Gitu. Tapi ketika kita sudah memitigasi risiko bahwa daerah tersebut rawan kebakaran, misalkan kita punya katakanlah alat pemadam api ringan, gitu, misalkan seperti itu tuh. Sehingga pada saat terjadi kebakaran kita sudah siap. Nah, dengan kata lain sebenarnya perencanaan ini membantu kita menghindari kita stres juga sebenarnya. Kalau terus-terusan kayak tadi kan stres ya hidup kita ya. Tegang bawahnya, Pak. Iya kan, jadi semuanya serba mendadak gitu kan, stres kan ya. Jadi saya ingat pernah saya menyinggung juga mengenai ada matriks penting tidak penting, mendesak tidak mendesak ya. Jadi kalau yang tadi yang sering bikin stres itu dan memang tidak bisa dihindari itu adalah penting dan mendesak tadi. Tapi dengan adanya perencanaan yang masuk kategori penting tapi tidak mendesak ya, insya Allah sebagian pekerjaan itu terbagi. Jadi kita nggak stres-stres banget kayak gitu loh, maksudnya kayak gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya dalam hal produksi, kalau tidak ada perencanaan, tahu-tahu bahan bakunya habis, produksinya sementara mampet, pasar bagaimana? minta gitu. Iya, gitu kan. Nah, itu kerugiannya akan sangat besar sekali ya. Kita mau nggak mau terpaksa beli dengan harga berapa saja, jatuhnya biayanya jadi mahal. Betul, tidak dapat nanti profitnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, untuk Pak Indra semoga terjawab ya. Silakan ya. Ngomong-ngomong soal profit nih, Pak Is ya. Untuk organisasi non-profit, finansial perspektifnya seperti apa dong, Pak? Makanya tadi saya sampaikan financial perspektif itu lebih pas kalau kita bayangkan sebagai sebuah result, hasil ya. Ya, jadi kita punya value yang berbeda-beda. Ya, katakanlah ada orang yang menganggap value-nya itu adalah hasil berupa uang misalkan. Laba itu tadi. Tapi bisa saja kalau yang non-profit itu bukan seperti itu. Saya kasih ilustrasi misalkan, mungkin contoh yang simple mudah dipahami mungkin apa yang kita lakukan sekarang ya. Sebelumnya kan kita ada rapat koordinasi dengan Direktur Klesi kan, bahwa apa sih goal dari program ini gitu ya. Program ini katanya kan untuk mengedukasi dan juga mensupport program yang ada di radio. Ya, ada juga di sana harapan akan mempermudah orang marketing untuk mendapatkan sponsor di program talkshow yang ada di radio, di Klasi FM. Nah, berarti goal kita dalam program ini mungkin kita tidak menghasilkan uang gitu, tapi value kita atau goal di resultnya kita yang sepadanan dengan financial perspektif tadi adalah audience gitu, yang ditunjukkan dengan adanya viewers misalkan, like gitu adanya like gitu, subscribe, ada share, ada subscribe gitu. Seperti bisa di ini kan sih gitu. Kalau dalam katakanlah organisasi-organisasi sosial gitu ya, mungkin yang menjadi ukuran keberhasilannya itu adalah
hal-hal yang berbeda pula, bukan mungkin, biasanya seperti itu. Misalkan untuk menyebarkan informasi mengenai kesehatan misalkan dalam suatu daerah gitu. Berarti jumlah orang yang paham bisa seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa dianalogikan seperti bisa, itu ya. Gitu, harusnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Is ya. Seberapa besar atau seberapa jauh strategi MAP membantu karyawan ataupun anggota organisasi memahami visi dan misi agar kemudian bisa mewujudkannya? Oke, jadi pertama sekali ya, strategi tadi yang sudah dia sebutkan dalam bentuk strategi MAP tadi itu sendiri ya, itu kan disusun juga berdasarkan target apa yang ditentukan di dalam visi kan, dalam visi organisasi. Yeah. Lalu alat bantunya salah satunya adalah balance scorecard tadi ya, di mana masing-masing ukuran tadi ya kita bagi-bagi gitu ya, baik di finansial, kemudian ada di customer focus dan internal proses. Nah, terutama di internal proses ini sangat erat hubungannya dengan organisasi secara keseluruhan, ya kan? Jadi masing-masing bagian dalam organisasi tersebut akan dapat bagian dia mengerjakan apa, ya, agar internal proses ini menghasilkan produk atau jasa yang akan memuaskan si pelanggan atau customer. Nah, ditambah lagi dengan upaya ya, bagaimana supaya strategic map ini benar-benar dijadikan acuan ya, jika katakanlah ukuran-ukuran keberhasilan tadi yang biasanya disebut dengan key performance indicator atau KPI tadi dihubungkan dengan reward dan punishment kepada anggota organisasi. Ya, kita singgung sebelumnya, reward dan punishment tidak selalu berupa remunerasi ya, atau kompensasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tapi memang akan lebih efektif sih memang ya kalau dihubungkan. Ya, jadi saya kasih contoh misalkan dalam sebuah perusahaan tambang lah misalkan gitu ya, bahwa ketersediaan peralatan menjadi salah satu yang penting gitu ya, di mana salah satu penyebab ketersediaan peralatan itu berkurang karena terjadi kecelakaan gitu. Sehingga kalau diteliti lagi penyebab terjadinya kecelakaan itu salah satunya adalah katakanlah alatnya kurang ready karena kurang diperiksa dengan baik. Jadi memeriksa peralatan itu di awal itu dianggap sebagai KPI misalkan. Sehingga yang tidak melakukan itu dikurangin penghasilannya, kalau melakukan itu diberikan. Contohnya seperti itu. Itu gambarannya. Oke, detailnya seperti itu ya. Ini tadi lupa saya sebutkan, ini dari Bapak Saiful Tigadut ya, pertanyaan yang barusan. Oke. Jadi kita perlu memastikan kalau tim itu dia tuh memahami perencanaan atau kita selaras gitu Pak dengan lingkungan sekitarnya gitu. Pertama sekali tentu ketika perencanaan itu ditentukan ya, lalu kemudian diorganizing ya. Ini kita terpaksa harus menyinggung pembahasan berikutnya nih supaya nyambung gitu ya. Karena memang itu serangkai ya, itu siklus ya. Jadi setelah direncanakan, diorganizing, ada orang yang akan mengeksekusi masing-masing, lalu kemudian pastikan yang mengeksekusi tersebut tahu apa goal dari masing-masing aktivitas tadi. Jadi dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa rencana besar itu sebenarnya kumpulan dari rencana-rencana kecil gitu. Nah, jadi ketika ada visi, ada rencana jangka panjang, ada rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari yang jangka panjang tadi. Bahkan yang tahunan tadi di breakdown lagi ke bulanan. Karena masing-masing bulan bisa saja sangat khas gitu ya. Lalu kemudian masing-masing bulanan tadi itu dibagi tuh. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa. Itu menjadi sebuah perencanaan kecil-kecil lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Kita masih ada pertanyaan berikutnya. Pak, kita sebutkan dulu ya. Ini dari Bapak Rizky. Bagaimana jika aset tidak berwujud seperti customer loyal, karyawan handal dan kreatif tidak dianggap sebagai poin penting, malah cenderung diabaikan seperti tidak ada artinya. Bagian mana dari peta strategis yang telah dilanggar? Ini curhat nih. Pak Rizky, silakan nih, curhat apa enggak?
Jadi kita tadi sudah sampaikan ya, agar organisasi ini, agar bisnis proses ini bisa sustain atau berkesinambungan ya, kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Ya. Jadi jangan sampai pincang ya. Tadi kita sudah singgung bahwa ada financial perspektif atau keuangan atau result lah gitu. Yeah. Ada juga customer focus, ada internal proses, ada learning and growth. Yang tadi disebutkan oleh Lia tadi masuknya ke situ. Justru itu adalah bahan bakar utamanya gitu. Jadi bukankah kita sampaikan bahwa apa sih yang dilakukan dalam perencanaan? Yaitu mengelola sumber daya tadi. Jadi kalau termasuk kita bicara, ini nih ya, karyawan dan customer ini. Iya, gitu ya. Jadi sumber daya tadi itu termasuk di dalamnya, maksudnya sumber daya manusia tadi merupakan bagian dari learning and growth tadi. Kalau dia punya potensi, tadi disebutkan kreatif itu. Yeah. Kalau tidak dimanfaatkan ya sayang dong. Betul. Gitu ya. Jadi memang kalau ditanya bagian mana yang dilanggar ya, pertama jadi nggak seimbang ya. Lalu kemudian ya sayang dong kita punya potensi nggak dimanfaatkan. Namun memang potensi ini perlu kita cermati lagi ya. Jadi kadang-kadang bias juga pengertian potensi ini. Bisa saja ada katakanlah anggota organisasi yang merasa dia punya kompetensi. Tapi apakah dia gunakan kompetensi itu untuk tujuan organisasi? Selaras nggak dengan visi misi? Selaras dengan visi misi. Oke. Nah, jadi itu yang harus dipastikan ya. Dipastikan gitu. Jadi ini tugasnya siapa Pak? SDM, manager atau supervisor? Leader. Leader itu punya turunan lagi, leader berikutnya ke bawah. Jadi harapannya memang ada penyelarasan dari atas sampai ke bawah juga secara horizontal. Jadi tapi kalau kita sudah pada gede-gede ini gitu ya, jadi kan udah tahu ya bahwa ternyata organisasi itu bukan kerja sendirian. Gitu iya ya. pasti dong. Ya masing-masing proaktif aja lah. Betul. Ya kalau kebetulan organisasi ini katakanlah kadang-kadang komunikasinya nggak lancar, bisa saja seperti itu ya. Kita ambil inisiatif aja lah. Ya nggak mungkin juga kita berharap terus misalkan leadernya ditanya terus gitu ya, dibimbing terus. Kalau gitu dia nggak ngambil inisiatif ya gua gini aja, ya kita rugi juga gitu ya ada di organisasi itu. Saya pikir berangkat dari positive thinking aja ya, mungkin bisa saja dia kelupaan. Bukankah kita bagian dari organisasi sehingga perlu saling membantu gitu ya. Mungkin sampaikan aja, Pak saya punya ide nih Pak, gimana kalau kita ini kan kita kolaborasikan sehingga menghasilkan hal yang baik untuk pencapaian visi organisasi kita, mungkin seperti itu. Oke, jadi kolaborasi dan saling tolong menolong dalam sebuah perusahaan gitu ya. Jadi jangan saling bermusuhan gitu. Oke, kita kayaknya harus break dulu ya, Yuri, Pak Is ya. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda, Classy People. Masih ada sesi ketiga di topik menyusun rencana untuk mencapai visi dan misi. Pertanyaan sederhananya ya, sudah hafal belum visi misi perusahaan Anda? Ini sudah episode yang ketiga loh di manajemen praktis ya. Jadi kalau masih belum hafal, coba dicari lagi dan dipahami lagi gitu ya. Jadi lebih enak untuk menonton episode-episode selanjutnya gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.